Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami muliakan Bapak-bapak jamaah sunat duhur anggota Polsek Karas. Tidak kata yang patut kita ucapkan pada siang ini kecuali kita bersyukur kepada Allah bahwasanya semua nikmat-nikmat dari Allah yang memberikan Allah dan kepada kita semuanya kita gunakan untuk taat kepada Allah. Itulah hakikat orang yang bersyukur. Jadi hakikat orang yang bersyukur itu segala nikmat Allah yang diparingi, yang diberikan kepada kita digunakan untuk ibadah kepada Allah. Salah satunya kita melaksanakan sholat berjamaah, sholat duhur di musola Polsek Karas. Mudah-mudahan ini salah satu amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salah satu orang yang dimasukkan surga oleh Allah itu orang yang mempunyai hati yang baik. Al-Ihsan. Orang yang dikatakan baik yaitu orang yang mempunyai hati yang baik. Al-Ihsan, Abdul Ihsan. Yang dikatakan orang baik yaitu orang yang mempunyai hati yang baik. Ini pernah terjadi pada masa Rasulullah itu, ketika Rasulullah itu masih hidup itu kebiasaan itu Rasulullah menyuapi pengemis yang buta di pojok pasar yang ada di Madinah. Jadi kebiasaan Rasulullah itu setiap pagi datang ke pengemis yang buta yang ada di pasar di Madinah. Rasulullah menyuapi dengan cara yang begitu lembutnya, yang begitu sopannya. Rasulullah sebelum menyuapi itu makanannya itu dilembutkan, diulek, dilembutkan, akhirnya disuapkan dengan pelan-pelan dengan penuh perasaan Rasulullah, begitu lembutnya. Tetapi si pengemis itu dia tuh selalu mengolok-olok Rasulullah. Apa kata pengemis yang buta itu? Rasulullah itu jahat. Rasulullah itu orang-orang yang begitu dolimnya. Rasulullah itu orang yang jahat, orang yang dolim. Jangan sampai kumpul dengan Rasulullah. Padahal yang nyuapi itu Rasulullah. Tidak tahu si pengemis yang buta ini. Tetap Rasulullah setiap pagi menyuapi, melembutkan dengan cara yang begitu lemah lembutnya dan begitu sopannya. Suatu ketika Rasulullah meninggal dan mantunya Abu Bakar itu tanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada sunnah yang belum saya lakukan?" "Ada wahai Abu Bakar." "Apa itu?" Rasulullah kebiasaannya itu nyuapi si pengemis buta yang ada di pojok pasar Madinah. Lantas Abu Bakar itu menirukan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Ketika menyuapi, Abu Bakar itu ya seperti biasa nyuapi tanpa dilumet-lumet gitu. Akhirnya si pengemis itu mengatakan, "Engkau siapa wahai penyuap? Kok tidak seperti biasanya yang begitu lemah lembutnya, yang begitu sopannya, yang begitu enaknya menyuap?" Jadi Abu Bakar itu kalau menyuapi ya sudah biasa, tidak dilumat, makanya langsung disuapi. Nah, ini pengemis yang buta itu merasakan tidak seperti biasa. Dan pengemis buta itu terus menghujat-hujat Rasulullah. Rasulullah itu jahat, Rasulullah itu orang yang zalim, jangan berkumpul dengan Rasulullah. Akhirnya pengemis itu tanya,
kepada penyuap yang yang kasar itu, yang tidak dilumat makanannya, wahai si penyuap, engkau siapa? Aku ini Abu Bakar. Kata si penyuap itu, kok tidak seperti biasanya yang menyuap saya ini. Biasanya begitu lemah lembutnya, makanannya dilumat, begitu halusnya. Kemana orang yang menyuap saya itu setiap harinya? Kata Abu Bakar kepada si pengemis, wahai pengemis yang buta, yang setiap hari biasanya menyuap kamu, orangnya itu meninggal dunia. Kata si pengemis, siapa itu? Dijawab Abu Bakar, wahai pengemis buta, itulah Rasulullah. Saat itu pengemisnya begitu menangis menjadi-jadi, menyesal, menangis bahwasanya ternyata yang diejek-ejek itu, yang dihina, yaitu Rasulullah. Akhirnya pengemis itu sadar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya masuk Islam. Bapak-bapak yang kami muliakan, itulah akhlak Rasulullah yang begitu baiknya, yang begitu besarnya kebaikannya. Jadi Rasulullah itu mempunyai akhlak yang begitu azimnya, begitu besarnya. Innaka li ala khuluqil azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat akhlak yang begitu besar. Bapak-bapak yang kami muliakan, mari kita mencontoh akhlak Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan risalah-risalah Rasulullah itu suatu perkara yang besar, perkara yang sangat besar sekali. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukan hanya sekedar di dunia, perkara yang 60-70 tahun, bukan itu. Tetapi yang diajarkan, yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu suatu perkara yang besar, sampai ke akhirat yang berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun, berbilion-bilion tahun, bahkan tidak ada batas. Itulah akhlak Rasulullah menyangkut kehidupan dunia dan akhirat. Itulah akhlak Rasulullah yang begitu besarnya. Mari kita selalu menghidupkan sunnah Rasulullah. Rasulullah telah mengatakan, man ahya sunati faqad ahabani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia cinta kepadaku. Wa man ahabani kana ma'i fil. Siapa yang cinta kepadaku nanti akan masuk surga bersamaku, bersama Rasulullah. Subhanallah. Bapak-bapak yang kami muliakan, mari kita dalam hidup sehari-hari ini menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Itu suatu perkara yang besar. Tidak ada Rasulullah mengajarkan suatu perkara yang kecil, yang sederhana, tetapi yang disampaikan Rasulullah itu suatu perkara yang besar, menyangkut kehidupan dunia dan akhirat yang selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah, ditolong oleh Allah bisa menghidupkan sunnahnya. Satu contoh sunnah itu, Rasulullah kalau masuk rumah itu uluk salam, memberikan salam, assalamualaikum. Nah itu sunnahnya, salah satu sunnahnya. Rasulullah kalau makan, minum dengan cara duduk, dengan cara berdoa, dengan memegang makanan atau minuman dengan cara tangan kanan. Habis berdoa, minum atau makan, Rasulullah berdoa lagi. Nah itu sunnah-sunnah Rasulullah. Bapak-bapak yang dimuliakan, jadi sekali lagi mari supaya kita nanti masuk surga bersama Rasulullah, tidak lain hanya kita menghidupkan sunnah Rasulullah di mana saja, di rumah, di masyarakat, di kantor, di mana saja berada. Mari kita selalu menghidupkan sunnah Rasulullah. Karena apa? Yang diajarkan Rasulullah itu suatu perkara yang sangat
besar, perkara yang sangat besar, itulah sunnah-sunnah Rasulullah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah dan ditolongi Allah bisa menunaikan, menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah, dan mudah-mudahan nanti kita bersama oleh Rasulullah masuk surganya yang kekal dan abadi selama-lamanya. Demikian yang saya sampaikan. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli